Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk hari ini ke materi sistem pencernaan 2. Kalau kemarin sudah membahas tentang susunan organ-organ pencernaan di sistem pencernaan 1, hari ini kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang kelenjar pada pencernaan. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan kelenjar ludah atau parotis. Ya, kelenjar ludah atau parotis ini terdapat di bawah lidah, di rahang bagian bawah sebelah kanan dan kiri serta di bawah telinga. Kemudian ada juga yang di sebelah kanan dan kiri faring. Jadi kelenjar ludah yang ada di bagian mulut ya. Kemudian terdapatnya ada di bawah lidah, rahang bawah kanan kiri dan sebelah kanan kiri faring. Kelenjar ludah artinya adalah menghasilkan air ludah atau yang disebut juga dengan saliva. Ya. Kemudian saliva ini atau kelenjar air ludah ini keluar dipengaruhi oleh kondisi psikis yang membayangkan makanan tertentu. Ya, membayangkan makanan tertentu sehingga menghasilkan air ludah. Ya. Jadi serta refleks karena adanya makanan yang masuk ke dalam mulut. Jadi ketika membayangkan makanan tertentu, kemudian adanya refleks makanan masuk, maka kelenjar air ludah akan keluar. Ya. Kemudian kelenjar liur atau kelenjar ludah pada mamalia adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liurnya. Oke, saliva ini juga mengandung enzim ptyalin atau amilase ludah yang fungsinya adalah untuk mencerna makanan. Ya, kelenjar ini menyekresi amilase enzim yang memecah makanan terutama karbohidrat menjadi maltosa. Kemudian kelenjar ini pada manusia tepat di bawah lidah, kemudian produksi air ludah atau air liur atau saliva dapat terganggu apabila jika adanya dehidrasi, kekurangan minum, kemudian panas dalam. Artinya ini bisa disebabkan juga karena kurangnya minum juga, ya kan? Atau disebabkan oleh suatu penyakit tertentu. Ya. Ini membahas tentang kelenjar ludah atau parotis. Selanjutnya adalah kelenjar submandibula. Ya, kalau kelenjar submandibula ini adalah sepasang kelenjar yang terletak di rahang bagian bawah. Ya, di atas otot disgastrik. Ya, ada. Jadi di bagian ludah itu ada yang disebut dengan otot disgastrik, itu ada di atas otot tersebut kelenjarnya. Kemudian produksi sekresinya adalah campuran serous dan mukus dan masuk ke dalam mulut melalui ductus Wharton, walaupun lebih kecil daripada kelenjar parotis. Ya. Nah, walaupun lebih kecil daripada kelenjar parotis, ternyata sekitar 70% saliva atau air liur atau air ludah di kafum oral atau di bagian mulut itu diproduksi oleh kelenjar ini. Ya. Kemudian kelenjar submandibularis merupakan kelenjar tubuloascioner, artinya kelenjar yang bentuknya itu seperti tabung. Jadi kelenjar itu ada yang bentuknya tabung, ada yang alveolus atau bulat-bulat seperti lampu. Nah, ini kalau kelenjar submandibula itu kelenjar yang berbentuknya tabung tapi mempunyai cabang. Ya. Kemudian bagian sekretorisnya tersusun atas sel-sel mukosa dan serum mukosa. Bagian sekretoris ini bagian perangsangan untuk kelenjarnya itu adalah tersusun dari sel-sel mukosa dan serum mukosa. Ya. Sel-sel serum mukosa mengandung granula-granula, ya, sekresi protein dengan aktivitas amilotik lemah, atau dia mensekresikan protein, artinya mengeluarkan protein, tapi aktivitas untuk membuat proteinnya agak lemah dibanding enzim yang lain. Kemudian sel-sel pada kelenjar submandibularis juga mengandung dan mengekskresikan enzim lisosim yang aktivitas utamanya adalah menghancurkan dinding bakteri. Jadi kalau misalnya makanan masuk ke dalam mulut, ya, kemudian ada bakterinya, maka dihancurkan oleh enzim lisosim ini dan dikerjakan pada sel-sel kelenjar submandibularis. Artinya enzim lisosim itu dihasilkan oleh kelenjar submandibularis.
Kemudian selanjutnya ada kelenjar sublingual, yaitu kelenjar atau sepasang kelenjar yang terletak di bawah lidah di dekat kelenjar submandibula. Artinya si kelenjar sublingual ini adanya posisinya di bawah submandibula. Dan hanya sekitar 5% air liur atau saliva yang masuk ke mulut keluar dari kelenjar ini. Kalau tadi submandibula hampir 70%, sekitar 70% banyak ya. Kemudian kalau sublingual ini hanya 5% ya. Kelenjar sublingualis juga merupakan kelenjar tubulo-asiner bercabang, sama halnya dengan submandibula yang kelenjarnya itu bentuknya seperti tabung. Oke. Sudah. Kemudian selanjutnya adalah kelenjar liur minor ya. Terdapat lebih dari 600 kelenjar liur minor yang terletak di kavum oral di dalam lamina propria mukosa oral. Jadi dia adanya di bagian rongga mulut ya, tapi adanya di sekitar mukosa atau permukaan dari mulut ya, permukaan dalam mulut atau bagian mulut. Diameternya per kelenjar kurang lebih adalah 1-2 mm. Nah, kelenjar ini biasanya merupakan sejumlah asinus yang terhubung dalam lobulus kecil. Kelenjar-kelenjar asinus atau yang disebut tubular asinus, tabung-tabung tersebut terhubung dalam lobulus-lobulus kecil. Jadi dalam bagian yang bulat-bulat. Kalau lobulus kan seperti lubang-lubang kantung-kantung ya. Kantung-kantung, lobulus itu kantung-kantung, jadi seperti kantung-kantung masuknya terhubungnya pada kantung-kantung tersebut. Nah, biasanya masalah gigi berhubungan dengan kelenjar liur minor ini ya. Jadi ketika ada masalah dalam gigi biasanya berhubungan dengan kelenjar liur karena mungkin bakterinya dan lain sebagainya. Kemudian kelenjar von Ebner atau kelenjar liur minor ini terletak di papilla circumvallata, atau yang dimaksud adalah bentuk bagian lidah yang berbentuk bulat, papilla. Jadi di lidah tuh kan ada yang bentuknya kayak bulat-bulat tuh, titik-titik-titik, dan tersusun seperti huruf V di belakang bagian lidah. Jadi kalau kalian lihat anatomi lidah, ada yang bentuk papilla atau bintik-bintik. Nah, dia ada di bagian belakangnya yang berbentuk huruf V. Itu kelenjar liur minor ada di situ. Nah, kemudian kelenjar ini mengsekresikan cairan serous yang memulai hidrolisis lipid. Artinya dia menghancurkan lipid dari si bakteri atau virus tersebut. Kelenjar ini adalah komponen esensial dari indera perasa. Artinya komponen utama yang ada di indera perasa. Artinya indera yang merasakan pahit, manis, pedas, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke kelenjar lambung. Nah, lambung ini memiliki kelenjar yang menghasilkan enzim pepsin, kemudian enzim renin dan asam klorida. Sudah kita bahas tentang organ lambung. Nah, hasil dari si lambung ini yang mengeluarkan pepsin, renin, dan asam klorida. Kalau kalian masih ingat bisa dibaca, kalau lupa bisa dibaca untuk materi yang kemarin, fungsi-fungsinya. Kemudian enzim pepsin berasal dari pepsinogen yang diaktifkan oleh asam lambung ya. Nah, asam lambung ini dipengaruhi oleh refleks jika ada makanan yang masuk ke dalam lambung, serta dipengaruhi oleh hormon yang dikeluarkan oleh dinding lambung. Jadi ada hormon yang namanya hormon gastrin di dinding lambung. Nah, ketika makanan masuk, maka refleks asam lambung tersebut akan naik. Juga ada karena ada hormon gastrin di bagian permukaan lambungnya, sehingga meningkatkan produksi asam lambung. Nah, produksi asam lambung yang berlebih dapat membuat si radang pada dinding lambung, karena kan asam tidak ada makanan yang dicerna, maka akan mengikis bagian dalam si lambung ya, bisa terjadi luka, lubang-lubang, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke hati. Hati hepar merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Itu hati ya. Hati fungsinya yaitu membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun. Artinya dia
Misalnya ada racun masuk ke dalam tubuh dia yang memecah senyawa tersebut, kemudian menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino yang ada di hati. Ya, proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut dengan detoksifikasi. Ya, itu artinya adalah memecah senyawa racun yang dihasilkan oleh hati. Detoksifikasi. Kemudian lobus hati berbentuk dari sel parenkimal dan sel non-parenkimal. Kalau sel parenkimal artinya adalah jaringan dasar yang tersusun dari sel-sel hidup. Ya, jadi dia merupakan susunan dari sel-sel hidup yang membantu atau melakukan segala kegiatan proses fisiologis. Ya. Kemudian sel parenkimal pada hati disebut dengan hepatosit yang menempati sekitar 80% volume hati dan melakukan berbagai fungsi utama dari si hati. Ya. Kemudian 40% sel hati juga terdapat pada lobus sinusoidal. Ya. Kalau lobus sinusoidal itu 40%-nya. Nah, kalau ini di bagian sel parenkimal, ya. Kemudian berbagai jenis tugas juga dilakukan oleh hati atau dilakukan oleh hepatosit, ya. Hingga saat ini belum ada tuh organ buatan yang bisa menggantikan hati. Kemudian beberapa fungsi hati dapat digantikan dengan proses dialisis hati, namun teknologinya tidak secanggih hati yang dibuat oleh atau yang dimiliki oleh manusia. Jadi tidak ada perawatan untuk penderita gagal hati kecuali ya donor hati, ya. Kemudian hepatosit merupakan sel endodermal yang terstimulasi oleh jaringan mesenkimal secara terus-menerus pada saat embrio hingga berkembang menjadi sel parenkimal. Jadi ketika saat embrio atau saat bayi, perkembangan bayi, jaringan hati ini masuknya ke jaringan yang asal mulanya dari perkembangan jaringan ikat pada tubuh yang berasal dari lapisan tengah embrio. Jadi kalau nanti bahas tentang embrio nanti akan jelaskan dari mana si mesenkimal itu berasal. Jadi dari lapisan paling tengah dari jaringan embrio maka terbentuklah hati. Nah, kemudian terus berkembang menjadi suatu sel atau jaringan parenkim yang membentuk sel-sel hidup dan melakukan fungsi proses fisiologis. Nah, hati ini menghasilkan cairan empedu yang mencapai 0,5 liter setiap harinya, ya. Ini juga berhubungan dengan cairan empedu, ya. Empedu itu kan merupakan cairan kehijauan yang berasal dari hemoglobin sel darah merah yang telah tua, yang kemudian disimpan di dalam kantung empedu atau diekskresi ke duodenum. Jadi kalau sel darah merah udah tua nih, kan berganti nih sel darah merah, ya, setiap 90 hari sekali, maka masuk ke dalam hati, kemudian dia akan menjadi cairan empedu yang warnanya kehijau-hijauan. Warna hijau itu berasal juga dari sel hemoglobin yang sudah tua, ya. Empedu itu juga mengandung kolesterol, garam empedu, pigmen, bilirubin, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk sekresi empedu, ya. Dan sekresi empedu ini fungsinya juga berguna untuk mencerna lemak. Jadi dalam hati ada sekresi empedu, fungsinya untuk lemak, mencerna lemak, mencerna protein atau lipase, ya. Terus membantu daya absorpsi lemak dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Nah, kalau kelenjar pankreas ini terletak di dalam rongga perut di dekat lambung. Ini kan tadi kita bahas tentang saluran empedu, ini yang berwarna hijau. Nah, ini pankreas ada di bawahnya, ya. Kemudian pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan menuju duodenum. Kalau masih ingat tentang jaringan duodenum, yang dihasilkan ada enzimnya amilase, enzim trypsinogen, enzim lipase, dan NHCO3. Dan sekresi enzim ini dipengaruhi oleh hormon sekretin yang berasal di pankreas, ya. Hormon sekretin ini dihasilkan juga oleh duodenum
pada saat makanan masuk duodenum, atau kalau duodenum apa kemarin, usus 12 jari. Kemudian pankreas memiliki kelenjar endokrin dan eksokrin. Bagian yang predominan adalah kelenjar eksokrin. Jadi yang dominan adalah kelenjar eksokrin yang terdiri atas kelompok-kelompok sel sekretorik seperti anggur yang membentuk kantung-kantung atau asinus. Ya. Kelenjar eksokrin ini pada pankreas menghasilkan enzim pankreas dan sel asinus. Ya. Kemudian jadi hasil-hasil dari kelenjar ini akan diekstrakkan ke lumen duodenum dan akan diaktifkan oleh usus halus menjadi tripsin. Ya, kemudian kelenjar endokrin terdiri di atas pulau-pulau Langerhans yang tersebar di seluruh pankreas. Jadi di sini ada pulau-pulau seperti pulau-pulau kelenjarnya, ya, yang menghasilkan kelenjar endokrin di situ di seluruh pankreas. Kemudian selanjutnya adalah gangguan sistem pencernaan. Nah, kalau gangguan sistem pencernaan ini, kalau kalian tahu ada beberapa, misalnya lemak, mah, ya. Nah, yang pertama adalah parotis atau penyakit gondong, ya. Parotis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga, yang mengakibatkan kelenjar air ludah menjadi membengkak atau membesar. Nama virusnya adalah paromisovirus atau percikan. Ini disebabkan oleh percikan ludah atau air liur atau lendir, sama halnya kayak virus corona gitu, melalui droplet. Jadi kalau ada orang yang terkena gondongan terus kita terkena air liurnya atau percikan ludahnya, maka bisa menimbulkan gondongan juga pada kita. Jadi menyebarnya melalui droplet atau percikan ludah. Kemudian kalau dulu masih banyak orang yang terkena gondongan, kalau sekarang itu sudah jarang karena sudah ada vaksinnya, yaitu imunisasi. Namanya imunisasi MMR, itu untuk gondongan, kemudian untuk campak itu jadi satu. Biasanya dimulai MMR itu dari umur 2 sampai 12 tahun. Nah, gejala pada penyakit ini bisa pipinya bengkak, kemudian demam, nyeri, jelas kalau nyeri, demam ya, kemudian menelannya sakit, kemudian mulutnya juga kering, dan yang paling khas adalah terdapat bengkak pada bagian pipi agak ke bawah gitu ya. Tuh namanya gondongan. Kemudian yang selanjutnya adalah serostomia, adalah istilah bagi penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah karena adanya kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Nah, serostomia ini bisa dipengaruhi oleh kurangnya minum pada si manusia atau seorang tersebut, kemudian cuaca panas yang sangat panas, kemudian makanan selalu menggunakan makanan yang kering, ya, sehingga bibir jadi pecah-pecah, kemudian lidah juga pecah-pecah, ya, dan dia punya gejala juga, misal bau mulut, ya, bau mulut yang tidak hilang-hilang, kemudian sering sariawan, kemudian panas dalam di bagian mulut, ya, kemudian air liurnya juga kental. Itu penyakit serostomia. Kemudian selanjutnya adalah diare. Kalau diare ini kan sudah kalian tahu ya, karena adanya bakteri yang masuk. Diare adalah buang air besar dengan konsistensi cair mencer sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Jadi kalau sebelum 3 kali belum dikatakan diare, ya. Kemudian biasanya air, tidak ada bagian yang kentalnya atau tidak berampas ya. Kalau udah berampas berarti tandanya sudah agak baikan dari diare. Jadi kan biasanya diare itu air semua, itu konsistensinya cair ya. Kalau ada ampasnya belum masuk ke diare ya, tapi sudah. Biasanya kalau dari diare kemudian diobati, maka nanti akan timbul seperti ampas, itu sudah lebih baik berarti ya, sudah agak mendingan atau sudah mau sembuh. Penyebab diare antara lain adalah bisa stres, kemudian makanan tertentu seperti kebanyakan makan sambal, atau organisme perusak yang melukai dinding usus. Artinya adalah kalau organisme adalah virus dan bakteri yang masuk ke dalam makanan, masuk ke dalam usus dan melukai dinding-dinding usus, ya.
Kemudian diare dalam waktu lama akan menyebabkan hilangnya air dan garam-garam mineral sehingga terjadi dehidrasi. Nah, makanya ketika saat diare adalah yang dibutuhkan adalah rehidrasi atau minum oralit ya, campuran garam dan air, kemudian banyak minum air, kemudian air kelapa juga bisa. Dia kan masuknya ke elektrolit ya kalau air kelapa itu. Nah, ketika diare jangan diberhentikan, tapi biar bakterinya keluar semua. Nah, ya kan? Karena diare itu adalah pertahanan si usus juga untuk mengeluarkan bakteri. Jadi kalau bakterinya sudah keluar, maka tidak merusak dinding usus kembali. Jadi yang diperlukan saat diare adalah redehidrasi. Ya, kemudian selanjutnya ada konstipasi atau sembelit atau susah buang air besar atau jarang defekasi yang mungkin karena feses keras atau kering, kemudian juga karena faktor-faktor lain ya, misalnya kurang aktivitas asupan cair yang tidak edukat atau adanya abnormalitas pada si usus ya. Biasanya juga konstipasi atau sembelit ini lebih rentan pada ibu hamil karena dia memiliki hormon estrogen yang meningkat sehingga menyebabkan si usus ini susah untuk bergerak. Jadinya sering konstipasi kalau ibu hamil ya. Karena itu faktor utamanya adalah banyak minum air, kemudian sayur, kemudian serat buah ya. Kemudian makanan yang kayak gizi seratnya, misalnya vitamin C dan lain sebagainya ya. Kemudian ketika sembelit ternyata bubur makanan yang sudah jadi bubur masuk ke dalam usus itu sangat lambat sehingga akhirnya air terlalu banyak diserap di bagian usus ya. Kemudian maka feses akan menjadi keras dan kering ya. Itu juga karena kurangnya asupan cairan pada si tubuh dan masuk ke ususnya juga jadinya sedikit sehingga keras untuk BAB-nya. Dan juga lagi misalnya pada pemberian vitamin Fe atau zat besi pada ibu hamil itu juga bisa membuat makin konstipasi ya, karena kalau zat besi harus banyak asupan cairannya juga. Kemudian selanjutnya adalah tukak lambung. Dinding lambung diselubungi oleh mukus yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, diselubungi oleh mukus yang mengandung enzim. Jadi ketika pertahanan mukus itu rusak, maka enzim pencernaan akan memakan bagian-bagian kecil dari lapisan permukaan lambung sehingga lambung bisa jadi ada luka dan lama-lama kalau paling parah adalah bisa jadi lubang. Ya, ketika tukak lambung ini menyebabkan lubang, maka makanan yang isi lambung itu bisa masuknya ke rongga perut karena si lambungnya itu berlubang. Dari luka-luka semakin banyak lukanya bisa jadi lubang di bagian lambung ya. Sebagian besar tukak lambung ini bisa juga disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu ya. Bakteri masuk melalui makanan, masuk ke lubang, menginfeksi lambung, masuk ke lambung, kemudian menginfeksi lambung ya, sehingga lambungnya berlubang seperti itu ya. Bisa juga karena enzim yang dikeluarkan oleh lambung tadi terlalu banyak asam lambung sehingga menimbulkan luka. Nah, luka makin parah akan menjadi sebuah lubang. Kalau di endoskopi atau dimasukkan alat endoskopi ke dalam lubang bisa kelihatan tuh luka-lukanya. Bahkan yang berlubang pun bisa terlihat ya. Kemudian gangguan lainnya, beberapa gangguan lainnya bisa menyebabkan peritonitis ya, atau peradangan pada selaput perut, bagian perutnya ya, bagian selaput perutnya. Kalau sudah peritonitis biasanya orang sudah susah untuk aktivitas karena sangat sakit di bagian perut. Kemudian gangguan lain adalah salah cerna akibat makanan, biasanya dapat merangsang lambung seperti banyak alkohol, cabai mengakibatkan rasa nyeri dan perih atau kolik ya disebutnya. Nah, kemudian sedangkan produksi HCl yang berlebihan atau asam lambung yang berlebihan dapat menyebabkan terjadi gesekan pada dinding lambung dan usus halus. Nah, yang Ibu jelaskan tadi bahwa HCl asam lambung makin tinggi akan menyebabkan gesekan, apalagi kalau nggak ada makanan yang masuk, dia akan
menyebabkan gesekan nih di bagian lambung, kemudian akan menimbulkan luka, koreng-koreng seperti itu ibaratnya, luka-luka, sehingga nanti akan mengikis. Kalau asam lambungnya itu naik lagi menyentuh si luka di lambungnya itu lagi, maka dia akan terasa sangat perih dan nyeri ya. Kemudian gesekan akan lebih parah kalau lambung dalam keadaan kosong. Iya jelas, kalau keadaan kosong tidak teratur, makanya bisa menimbulkan juga perdarahan. Jadi banyak kalau misalnya kasus mahnya sudah kronis, dia bisa muntah darah. Itu akibat perdarahan pada lambung, karena luka-lukanya tadi makin kena asam lambung, makin nyeri, kemudian akan menimbulkan perdarahan, bisa menimbulkan kematian pada si manusia atau si orang tersebut yang mengalami tukak lambung, asam lambung berlebih. Gangguan lambung pada lambung lainnya adalah gastritis atau peradangan pada lambung. Biasanya juga karena disebabkan oleh telatnya makan, telatnya makan, tidak teraturnya makan. Makanya ketika orang sakit lambung, dia harus sering-sering makan. Paling enggak 2 jam sekali harus ada makanan yang masuk. Kemudian gangguan lainnya dapat pula appendix atau terinfeksi sehingga terjadi peradangan yang disebut appendicitis. Appendix itu kan berarti usus buntu. Jadi kalau usus buntunya ini terinfeksi sesuatu, misalnya katanya cabai masuk ke dalam ya, kemudian tertumpuk di sini ya kan, biji-biji, maka bisa menimbulkan radang atau infeksi. Kalau sudah radang bisa bernanah nih di bagian appendixnya. Kalau sudah bernanah harus diangkat ya, karena menimbulkan rasa nyeri yang sangat. Nah, kalau sudah menimbulkan rasa nyeri disebutnya appendicitis atau penyakit appendicitis ya. Nah, kalau pengangkatan bagian usus buntunya atau operasi usus buntu appendectomy ya. Sampai di situ mudah-mudahan cukup jelas untuk kelenjar pencernaan ini. Silahkan ditanyakan di Google Classroom apa hal yang tidak mengerti, bisa dari pencernaan yang kemarin, materi pencernaan kemarin, sampai yang materi kelenjar pencernaan yang sekarang ya. Kalau gitu ibu akhiri materi kelenjar pencernaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.